mana sih yang lebih afdal? Sholawat kepada Nabi Muhammad atau sujudnya makhluk kepada Nabi Adam? Maka dijelaskan oleh Abu Yazid Muhammad, yang mana sholawat kepada Nabi Muhammad ini lebih a'zam, lebih mulia daripada sujudnya makhluk kepada Nabi Adam. Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman Sadat, ya Syekhana, ya Syekhana, Khariqil Adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam channel Dakwah Pejuang Hidayah. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema tentang terkait bulan Sya'ban. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang dimana bulan Sya'ban ini dibilang bahwa bulan Sya'ban itu termasuk bulannya Rasulullah. Nah, seperti apa sih keutamaan atau keistimewaan dalam bulan Sya'ban itu? Nah, nanti di sini ada guru kita Habib Ali yang akan menjelaskan terkait manfaat atau keutamaan dari bulan Sya'ban itu sendiri. Langsung aja teman-teman ya. Assalamualaikum Habib Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Habib Ali, saat ini kita udah masuk bulan Sya'ban ini. Alhamdulillah. Ini ada yang bilang bahwa bulan Sya'ban itu termasuk bulannya Rasulullah. Ya. Nah, ini seperti apa sih Bib keutamaan atau fadilah dalam bulan Sya'ban itu biar teman-teman juga tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Sangat banyak keutamaan dan keistimewaan di dalam bulan Sya'ban. Ya. Maka salah satunya adalah tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat yang mana dulu di zaman Rasulullah SAW itu umat Muslim ketika mereka sholat kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, sama sebagaimana orang-orang Yahudi. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, Rasulullah menginginkan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram, ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Maka di waktu itu Rasulullah SAW setiap malam itu selalu melihat ke atas, mengangkat kepalanya ke atas, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falannuwalliyannaka qiblatan tardaha. Benar-benar engkau telah melihat engkau itu mengangkat kepalamu, maka akan aku berikan kiblat sebagaimana yang engkau inginkan. Akhirnya terjadilah tahwilul kiblah ini tadi, yang mana dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki di dalam kitabnya Mada fi Sya'ban, umat muslim ini sholat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Setelah itu menghadap ke Masjidil Haram. Dan juga turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayat untuknya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perintah tersebut dipraktekkan dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh para malaikatnya. Kemudian Allah memerintahkan untuk setiap orang yang mukmin untuknya bersolawat serta membaca salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut turun di bulan Sya'ban. Maka ada orang seorang ulama, Said Muhammad ini juga, beliau pernah menjelaskan mana sih yang lebih afdal, sholawat kepada Nabi Muhammad atau sujudnya makhluk kepada Nabi Adam. Maka dijelaskan oleh Abu Yazid Muhammad, yang mana sholawat kepada Nabi Muhammad ini lebih a'zam, lebih mulia daripada sujudnya makhluk kepada Nabi Adam. Karena sujudnya Nabi Adam, sujudnya makhluk ini kepada Nabi Adam, sujud dengan menghormati, itu hanya dilakukan sekali seumur hidup. Hanya terjadi ya di waktu itu saja ketika Allah perintahkan untuk setiap makhluk sujud kepada Nabi Adam, ikraman lahu, memuliakan, bukan ta'abudan, bukan karena menuhankan. Sedangkan sholawat
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. min ayamin Nabi sampai sekarang, dari zaman Nabi sampai sekarang terus terjadi bahkan ila yaumil qiyamah. Iya. Ini menunjukkan salah satu kemuliaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta ya kan? Serta Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mempraktekkan, yang ikut bersolawat juga kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ketika Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam, Allah tidak melakukannya, Allah hanya memerintahkannya. Maka oleh karena itu solawat kepada Nabi Muhammad lebih mulia. Dan masih banyak lain, ya masih banyak lain. Termasuk salah satunya juga ada lagi Syaqqul Qamar, pembelahan bulan. Itu juga terjadi di bulan Sya'ban. Pembelahan bulan. Maksudnya Pembelahan bulan. Ketika Rasulullah SAW itu membelah bulan. untuk apa? Yang mana ketika orang-orang kafir Quraisy ini datang kepada Nabi. Salah satunya Abu Jahal. Kalau memang engkau ini seorang Rasul, buktikan kepada kami. Engkau belah bulan, satunya engkau letakkan di Jabal Abu Qubais, yang satunya lagi letakkan di Jabal Qauqain. Yang mana dua jabal atau gunung tersebut itu berada di Mekah. Maka di waktu itu Rasulullah SAW akhirnya sholat 2 rakaat meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, jangan takut, matahari dan bulan telah ditundukkan. Lakukan apa yang engkau mau lakukan. Kemudian datanglah malam, bulan naik, sama Rasulullah SAW dibelah di hadapan mereka orang-orang kafir Quraisy. Dan diletakkan itu bulan, satunya di Jabal Abi Qubais, yang satunya di Jabal Qauqain. Cuma memang dalam hati mereka tidak ada namanya keinginan menjadi orang yang beriman. Ya mereka tetap musyrik, tetap tidak iman, ingkar dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, walaupun mukjizat sudah ditampakkan. Iya, maksudnya kurang apa ya, Bib? Bulan loh. Kan dia juga ngelihat deh. Terus nggak percaya gitu kan? Nah, bahkan sudah ada peneliti yang sampai ke bulan, mereka melihat bekas daripada retakan bulan tersebut. Berarti kayak digatuin lagi gitu ya. Allahu Akbar. Lah ya kok Allah tuh gitu ya, Bib ya. Allah tuh yang memang punya hak prerogatif ya, Bib ya. Ketika Allah memberikan hidayah itu ke siapa aja gitu. Ke siapa aja. Tapi ketika Allah memang tidak memberikan ya yuk kayak apa ya? Mau sehebat apapun, Abu Jahal ini termasuk orang yang terpandang, ya. Maka ya ini sebuah pelajaran, orang yang terpandang tidak pasti dipandang, dan orang yang tidak terpandang mungkin bisa jadi orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya jabatan, kekayaan, atau mungkin nasab seseorang yang tinggi tidak menjamin dia akan juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya semoga kita semua mendapatkan hidayah Allah ya, Bib ya. Amin, Allah amin ya selalu Rabbal Alamin. jaga kita terus. Amin. Amin. Di bulan Sya'ban sendiri juga Siti Aisyah pernah ditanya ya, Bib ya, bahwa bahwa dalam bulan Sya'ban itu Rasulullah dalam berpuasa itu hampir setiap hari, tapi tidak setiap hari karena kan Ramadan itu yang wajib kan gitu. Itu benar ya, Bib, kayak gitu? Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur qasaumikum ya fi Sya'ban. Ya Rasulullah, saya ini enggak pernah melihat engkau puasa di bulan-bulan yang lain seperti engkau puasa di bulan Sya'ban. Saking banyaknya Nabi mengerjakan puasa di bulan Sya'ban, maka Rasulullah SAW mengatakan, dzaka syahrun yukfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini, kata Nabi, bulan yang sering orang itu melupakannya. Dan bulan Sya'ban ini bulan yang diapit dengan 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rajab dan Ramadan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal li rabbil alamin. Dan bulan tersebut adalah bulan pengangkatan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
fa ahabbu ayyarfa'a amali wa ana shaim. Aku senang ketika amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala aku dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghidupkan bulan Sya'ban adalah menunjukkan bulan Sya'ban pula adalah bulan yang istimewa. Ya, bulan yang juga memiliki keistimewaan. Akan tetapi banyak daripada manusia mereka melupakan daripada bulan Sya'ban tersebut. Iya. Nah, bahkan di bulan Sya'ban ada yang namanya nisfu Sya'ban, ya, nisfu Sya'ban. Di bulan Rajab Allah meletakkan kemuliaan bulan Rajab di tanggal 1 Rajab. Kemuliaannya tanggal 1 bulan Rajab. Ya. Bulan Ramadan Allah meletakkan kemuliaannya di Lailatul Qadar. Ya, di akhir bulan. Sedangkan di Sya'ban Allah meletakkan kemuliaannya di pertengahan bulan. Di nisfu Sya'ban itu malam nisfu Sya'ban atau malam tanggal 15 Sya'ban. Yang mana ada dalam sebuah riwayat daripada Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yattali' lailatan nisfi min Sya'ban ila ibadi. Sesungguhnya di dalam malam Lailatul nisfi min Sya'ban Allah ini melihat hambanya. Allah ini memperhatikan hambanya. Apa yang diinginkan oleh hambaku melebihi malam-malam yang lainnya. Seakan-akan malam Lailah min Sya'ban nisfi min Sya'ban ini mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yaghfiru li ahli al-ardi illa rajulaini. Maka Allah akan memberikan ampunan kepada penduduk bumi, penduduk dunia ini semuanya kecuali 2 orang. Siapa? Musyahin wal musyrik. Musyahin itu orang yang dalam hatinya ada kebencian kepada orang lain. Musyrik dan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dalam hatinya ada benci kepada selain makhluk, ya, kepada makhluk yang lain, ada benci, ada dendam, maka tidak akan mendapatkan keutamaan fadl daripada malam nisfu min Sya'ban. Itu di malam ke-15 atau malam 15? Malam 15. Malam 15. Malam 15 itu. Maka ya kita berusaha ya sebelum masuknya malam itu kalau kita ada masalah kita selesaikan semuanya. Iya. Jangan kita simpen, maka kita menjadi orang yang rugi. Iya, sayang banget. Rasulullah itu kan nyuruh kita bukan berbuat baik kepada orang yang baik, tapi Rasulullah itu mengajarkan kita berbuatlah baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu. Idfa' billati hiya ahsan. Itu, Bib. Itu. Kalau berbuat baik kepada orang baik sudah itu wajar. Iya. Semua orang bisa. Cuma Rasulullah mengajarkan kita berbuatlah baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu. Karena orang yang bisa melakukan hal itu tandanya hatinya ikhlas, hatinya ridha, hatinya sabar, hatinya nerima. Dan ini ya harganya mahal. Harganya sangat mahal. Tetapi yang dia dapat pasti juga sangat lebih luar biasa lagi. Iya. Karena memang untuk memaafkan itu dan mengikhlaskan itu yang luar biasa sih. Tapi kalau nggak dilakuin ya kita nggak akan bisa. Nggak akan bisa sampai kapanpun. Iya. Semua harus ada segala sesuatu tuh harus ada pengorbanannya, pengorbanan perasaan dan sebagainya. Tapi kan untuk kebaikan. Betul sih. Dengan kita membiasakan diri, ya, dengan kita mencoba terus untuk mengikhlaskan, lama-lama hati ini akan ridha. Iya. Tapi kalau kita sendiri tidak memulainya, kapan terus hati kita akan ikhlas? Iya. Masya Allah. Iya, Bib, sebenarnya juga sih. Berarti di bulan Sya'ban ini fadilahnya banyak ya, Bib ya. Jadi ada untuk terkait puasa itu sendiri. Terkait puasa itu sendiri. Terus kemudian tadi bahwa perubahan arah kiblat. Perubahan arah kiblat. Kemudian ada beberapa lain yang saya dengar juga katanya kalau Sya'ban itu banyak orang ziarah katanya, Bib. Nah, benar ya, Bib? Kan pernah Rasulullah SAW itu di waktu itu beliau waktunya bermalam di rumahnya Sayyidah Aisyah. Di malam hari Sayyidah Aisyah ketika terbangun Rasulullah nggak ada di sampingnya. Akhirnya keluar mencari Rasulullah di mana. Ternyata ketemu Rasulullah ada di Baqi', pemakaman Baqi' di Madinah itu. Oh iya. Maka
Sayyidina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau ada apa? Kata Rasulullah, ya aku sedang berdoa. Engkau menyangka apa? Kata Rasulullah, saya menyangka engkau pergi ke rumah istrimu yang lainnya. Wah. Kata Rasulullah, ini adalah malam nisfu Sya'ban yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya sebesar-besarnya. Allah mengobrol ampunannya sebesar-besarnya. Bahkan dikatakan ampunan itu Allah berikan sebanyak jumlahnya rambutnya kambing daripada Bani Kalb. Jadi di kota sana itu Madinah ada namanya Bani Kalb, kelompok kaum Kalb, yang mana punya kambing itu banyak mereka. Per orang itu mungkin punya kambing 100, 200. Ya, per orang itu. Kalau di situ kira-kira ada berapa kakak kan satu kabilah itu. Lah kalau seandainya masing-masing orang misalnya punya 100, satu kambing kira-kira bulunya berapa? Yang dihitung ini bulunya. Banyak. 1 juta misalnya kita anggap. Berarti berapa Allah beri turun ampunannya kepada hambanya? Kan sebanyak dengan jumlah bulu kambingnya Bani Kalb. Masya Allah. Maka ini menjadi dalil bahwasanya di malam nisfu Sya'ban disunnahkan untuknya ziarah kubur. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman. Jadi kita tahu banyak nih bahwa ternyata di bulan Sya'ban itu banyak untuk fadilahnya itu. Salah satunya tadi udah ada disebutkan bahwa adanya perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ya, dari Ka'bah. Kemudian berpuasa untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian ada yang namanya untuk ziarah kubur ya, Bib. Turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sholawat. Turunnya ayat untuk kita bersolawat. Kemudian yaitu adanya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban yang dimana Allah datang, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi teman-teman dimanfaatin benar-benar bulan ini bahwa banyak fadilah yang bisa kita ambil, banyak keistimewaan gitu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keistimewaan itu dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Barakallah Bib, jazakallah khair. Semoga kita nanti ketemu lagi, kita bahas lagi lebih apa ya? Lebih ya mendapatkan informasi buat teman-teman lebih banyak lagi. Nah, teman-teman kalau ada yang mau untuk terkait tema apa yang mau dibahas bisa nanti teman-teman tulis di kolom komentar apa aja, nanti kita bisa untuk menjelaskan. Nanti bisa juga kita akan memberikan, mungkin bisa disertakan nama atau mungkin kalau ada IG-nya siapa jadi ketahuan dari siapa, jadi bisa kita sampaikan. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk di-share, di-like dan di-komen, kemudian di-subscribe. Mudah-mudahan jadi manfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah